Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa klik petir juga. Udah mau lebaran. Udah beli baju lebaran belum ya? Semoga dimudahkan rezekinya, amin ya. Oke, udah lama banget nih channel Mang Adun ya nggak pernah bahas open manner. Terakhir itu udah lama lah, kapan nggak tahu, lupa gua. Yang jelas channel Mang Adun bukan anti open manner, tapi ya gimana ya. Karena kan gini, untuk membahas hal yang sangat vital ya, atau dikatakan inti lah gitu, itu nggak semudah ngomong asal kan gitu ya. Gue jujur aja gitu, tahu sendirilah kalau yang biasa channel stay di channel Mang Adun ya gitu. Kalau ada apa-apa tuh nggak langsung dipublikasikan, nggak langsung di share, dibagikan ke pioner. Kan gue juga sering sampai riset dulu gitu untuk memastikan kebenarannya kan gitu. Itu kalau bagi gue pribadi sih ya, selaku ya penyampai atau perantara informasi lah gitu, itu bagi gue pribadi sangat penting ya. Selain menyampaikan sebuah kebenaran atau asumsi, itu juga harus hati-hati ya, jangan mengecewakan lah gitu, jangan asal-asalan kan gitu ya. Oke, bisa dipahami lah kalau soal kesitunya ya. Soalnya aduh ya nggak sedikit lah gitu perintis yang sampai sekarang masih banyak gitu loh yang menyalahkan YouTuber misalkan gitu. Padahal nggak semua YouTuber seperti itu gitu ya. Kan bahkan sempet gua sampai ngegas ya gitu loh. Ayolah sesama YouTuber, berikan informasi itu yang benar-benar edukatif ya gitu loh ya, dengan cara masing-masing gitu, tanpa harus menyalahkan satu sama lain gitu. Kerjasama lah itu untuk membangun untuk mengedukasi kepada semua pioner ya. Oke, sorry kalau pembukaannya panjang lebar. Karena ini bahas open manner, gue yakin pasti bakal ditunggu-tunggulah ya. Ada apa aja sih gitu? Banyak informasi yang beredar, katanya open manner itu pituda ya tanggal 28 Juni atau gimana gitu. Gue sih jujur aja nggak pernah gue ngomong kayak gitu-gitu. Ya karena saking seringnya update informasi gitu kan, ngelihat informasi yang ada saja dulu dinikmati, ngapain yang masih jauh. Karena ini kan walaupun sudah ada di white paper, di buku putih gitu, tapi segala sesuatu masih bisa berubah gitu kan. Itu loh ya, ini apalagi diserahkan kepada semua perintis. Masalah GCP itu salah satunya juga kan itu loh. Jadi gimana mau clear kalau sekarang saja GCP-nya masih berantakan? Logikanya di situ aja. Ini nggak bakal ada yang gua umpet-umpetin lah ya. Semua unek-unek gua masalah open manner ya gua bongkar gitu kan, gua utarakan gitu. Jadi supaya gitu loh, supaya dari perintis gitu tidak sampai kemakan ucapan, kemakan omongan, kemakan pemberitaan informasi yang belum jelas ya. Harus di bawah, garis bawah itu informasi yang belum jelas. Kecuali kalau dari core timnya langsung itu misalkan oke, tanggal 28 Juni open manner ya, kalau kayak gitu enak. Udah jelas ya. Ini kan belum jelas. Oke, sorry. Ini dari Pi Network currency ya, dari Pi Currency India kayaknya benderanya. Dikatakan jawaban dari core team IHT Jam saat ditanya tentang open manner ya. Itu bahasa Inggris. Ini ciri khas banget ya kalau yang backgroundnya ungu terus
orange atau kuning itu ciri khas banget asli punya Kortim ya, kayak gitu tuh. Karena tidak sedikit kita lihat dari dokter Cheng Jaopan, dokter Nicholas juga gitu kan, itu menggunakannya background seperti ini ya. Oke, nah kita coba seperti biasa gue otw-kan untuk terjemahkan, kita baca bareng-bareng ya. Apa sih isinya? Barangkali ada planner yang lain yang belum tahu, kita baca bareng-bareng. Oke, anggota Penetrok, buka Mainnet anggota Penetrok di situ ya bacaannya. Kami sedang mengerjakan ini dengan kalian, bareng-bareng lah intinya ya, seperti itu. Anda tahu bahwa kami tidak pernah berkomitmen untuk berkencan atau berlama-lama ya. Berkencan atau ya, biasanya kalau berkencan tuh istilahnya keren ini sebenarnya. Yang gue tahu berkencan itu ya bermain-main lah, seperti itu ya, gitu loh. Jadi untuk berkencan bukan karena kami tidak mau, tetapi karena sangat sulit untuk memprediksi apa yang menunggu kami di tikungan berikutnya. Oke, seperti yang gue bilang, nanti kedepannya ada apa ya, Kortim sendiri nggak tahu nih, gitu kan. Masih ada kemungkinan yang bisa berubah lah, intinya seperti itu. Semua berharap cepat sebenarnya. Oke. Terus setiap kendala harus diatasi sebelum kita bisa bergerak menuju Open Mainnet. Terlepas dari banyak perbandingan dengan proyek cryptocurrency lainnya, apa yang dilakukan Pi di sini belum pernah dilakukan sebelumnya. Ini bukan hanya tentang meluncurkan blockchain dan mempercepatnya untuk bertukar. Ini tentang memelihara komunitas, juga tentang memberikan akses kepada orang biasa yang mungkin tidak memiliki sarana untuk masuk ke dalam permainan cryptocurrency. Dan lebih banyak lagi tentunya, ada begitu banyak hal baru, kejutan nyata. Jadi hal-hal yang Kortim sendiri mungkin gak nyangka lah gitu kan, di setiap sudut. Bahkan untuk tim inti, misalnya kami tidak pernah berharap harus membuat aplikasi KYC yang terdesentralisasi. Oke, tetapi inilah kami. Sekarang kita harus menyetel algoritma untuk menangani jumlah skenario aplikasi KYC yang mengejutkan. Kami juga harus mencari cara untuk menilai validator dan membatalkan validasi yang buruk. Itu ya. Dan daftarnya terus berlanjut. Dan itu satu dari banyak daftar. Karena itu harap diingat, Open Mainnet adalah salah satu tujuan, tetapi itu bukan tujuan. Tujuan yang lebih mendesak adalah memelihara ekonomi dan ekosistem Pi, untuk menghubungkan dan membina komunitas kami dengan ekonomi ini dan melihat manfaat dan kemajuan komunitas. Jawaban dari anggota tim inti itu apa? Ya ada Jan ya Jan. Oke. Ya gue harap jelas ya ini jawabannya ya, gitu. Karena apa? Banyak hal intinya seperti yang disampaikan ya, lebih mementingkan ke komunitas seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini dari Network ya, apa itu? Fitur teratas yang diminta oleh pengembang Pikortim. Ada banyak pekerjaan untuk Pikortim di sini. Jangan berharap buka Mainnet dalam waktu dekat. Oke. Top apa tuh, kayak gitu-gitulah bahasa Inggris ya. Tenang aja, nanti kita terjemahkan ya. Fitur teratas yang diminta oleh pengembang dari Kortim. Oke, jadi ini dari Kortim nih ya, diminta kepada setiap pengembang atau utilitas atau developer ya, seperti itu. Permintaan alat pengembang, dompet pengembang Mainnet, masuk di luar Pi browser. Wah, itu ada ternyata ya, masuk di luar Pi browser, gimana itu coba. Terus
chat antara aplikasi dan pengguna. Nah, kayak misalkan kita di Lazada kan ada opsi chatnya, itu kan. Terus platform iklan Pay, ada iklannya juga nanti buat ya iyalah, jangan mau gratisnya doang. Terus pemberitahuan push itu ya. Terus dapatkan status pelopor KYC. Nah, yang biar jelas nanti kalau ada yang belanja nggak taunya jurig masuk situ. Terus permintaan P-browser. Terus apa itu? Kue, akses kamera, pembersihan. Ya iya kan, karena kita kadang gini, ketika belanja kita kan pakai kamera memfotokan kan gitu kan. Ini barangnya gimana nih gitu. Misalkan kalau bagus, alhamdulillah barangnya bagus gitu kan. Itu ada, untung nggak disebutkan video juga di sini. Tapi ya kamera mungkin bisa berarti video juga ya di situ. Terus pembersihan cache otomatis ya. Cache otomatis. Terus perpesanan lintas domain. Jadi keluar negeri itu. Terus notifikasi. Ini loh, lihat banyak. Tenang aja, gue kalau sekalinya bahas open mainnet nggak tanggung. Oke, terus apa lagi itu, kita geser dulu ya. Permintaan dompet Pay, pembayaran QR, pembayaran nama pengguna, verifikasi saldo dompet, multi sign ya kali ya itu ya. Terus permintaan jenis pembayaran, aplikasi untuk pengguna pembayaran, pengguna untuk pembayaran pengguna, pembayaran gaya escrow atau escrow itu kemarin coin escrow ya gitu loh. Jadi mungkin ya kan karena ada kabar Pay itu nantinya gitu kan bisa ditukar dengan koin lainnya. Nah nanti bisa tuh transaksi pakai coin escrow gitu kan. Banyak lah ini, makanya kan pembayaran multi operasi. Terus ada banyak pekerjaan di sini untuk Picore Team. Oke, ya iya. Ini yang pengguna diminta atau utilitas atau pengembang gitu kan, diminta sama Core Team untuk mengerjakan ini. Nah, otomatis nih ketika misalkan semua ini sudah beres, dirapihkan, disetorkan ke Core Team, ya kan, kerjaan lagi tuh. Makanya ada banyak pekerjaan di sini untuk Core Team. Itu jelas loh bahasanya. Jadi ya disortir dulu, ya kan, opsinya sudah bener apa belum, daftarnya sudah rapi atau gimana, diaplikasikannya udah nggak bleweran lagi apa gimana. Oke ya, jelas. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya. Tim Core sebelumnya mengumumkan bahwa mainnet terbuka jaringan Pay akan diluncurkan ketika lebih dari 50% pioner telah menyelesaikan verifikasi KYC. Saya melakukan beberapa polling berbagai platform media sosial dan hasilnya konsisten, katanya. Ya ini sebenarnya berita lama, gua kumpulin aja ya, nggak apa-apa biar tahu lah gitu. Terus data dari Jajak Pendapat menunjukkan bahwa 67% peserta telah diverifikasi KYC, 12% memiliki persetujuan tentatif, 13% tidak dapat mengamankan slot, dan 6% mengalami kesulitan dengan verifikasi KYC. Oke, yang pada intinya sudah lebih dari 50% ya, udah lebih dari 50%. Jadi sebenarnya dari pemberitahuan awal sih kemungkinan kan mas, namanya mungkin ya gitu, KYC atau open mainnet bisa dibuka setelah pioner minimal 50% ke atas, dan ini katanya sudah 50% ke atas. Tapi ternyata kan gitu loh, masih banyak pioner. Kenapa kemarin sampai beredar hoax itu, jangan sampai ngundang anggota baru, tim referral baru gitu kan. Itu kan bagi mereka yang mungkin gitu kan sudah nambang lama banget gitu, jadi nggak sabar. Akhirnya gitu kan dipiralkan lah bahwasanya nggak boleh lagi ngundang anggota baru karena akan terus menambah slot KYC seperti itu. Sementara dari pihak Core Team dan misi dan visinya
Network gitu kan, kita tahu ingin mengajak lebih banyak orang gitu kan masuk, bisa menikmati Web3 dan blockchain. Seperti itu ya, gitu loh. Nah, makanya ya bisa dikatakan banyak perubahan yang bisa saja terjadi ke depannya gitu loh. Oke. Ini dari Koji ya, kalau tidak salah. Global Pioneer saat ini ditutup di jaringan utama. Oke. Dan node masih terus diuji. Setelah tes selesai jaringan utama dan data jaringan utama akan dibuka. Data loh, data jaringan ya. Tunggu dengan sabar rilis Picor Team. Nah, ini kan tadi dikatakan masa depan Web3 itu sangat panjang ya. Nah, ini masuk ke informasi yang kemarin. Di sini jaringan Pi berada pada tahap kritis pengembangan Web3. Nah, dikatakan di sini kan masa depan Web3 sangat panjang, artinya gitu loh. Gak cuman untuk digunakan sehari dua hari, sebelum sebulan 2 bulan, bahkan setahun 2 tahun ya. Kita tahu proyek Pi itu proyek masa depan. Ini dari langsung ya Core Team. Nah, ini yang tadi dikatakan Koji nih. Ini kan tanggal 16 April katanya tunggu dengan sabar rilis Picor Team gitu. Jadi menginformasikan lagi Core Team ini tanggal 16, terus Core Team rilis tanggal 19, informasi langsung ya gitu. Apa itu mainnet tertutup Pi katanya? Periode jaringan tertutup membantu Pi berfokus pada pembangunan infrastruktur dan utilitas ekosistem yang layak dalam lingkungan tertutup tanpa kebisingan atau ketidakstabilan eksternal. Oke, ini bahasanya bahasa intelek ya atau IT juga gitu. Yang artinya gitu, pernah lah sering gua sampaikan bahwasanya gitu. Ini bener-bener tuh Core Team tuh ingin membangun Pi Network tuh fokus gitu atau khusyuk lah di mainnet tertutup ini ya, tanpa ada kebisingan dari luar atau eksternal. Ya, kita tahu ya banyak yang minta open mainnet, sampai Dokter Nicholas tuh di memeknya ditodong sama banyak pistol gitu kan. Itu berisik gitu loh, berisik. Untung gitu loh, untung Core Team kuat gitu, sampai kalau tidak salah PMN Alsed apa Pi Network lagi ya yang sering gua share itu, sampai bilang loh Core Team itu punya satu kelebihan, yaitu memiliki daya tahan itu untuk terus bertahan. Maksudnya dengan semua kebisingan gitu kan, berisik gitu. Ya kalau misalkan nggak kuat-kuat banget lah dengan ocehan orang dan segala macam, aduh, ini proyek sampai Dokter Nicholas sendiri bilang mempertaruhkan hidup dan matinya ini di sini gitu. Bahkan juga mempertaruhkan reputasi atau nama baik lah ya, itu nama baik Stanford itu kan. Wah, ini ngeri lah pokoknya. Jadi ya justru kita di sini selain bisa berkontribusi gitu atau berusaha semaksimal mungkin membuka peer to peer atau ya apalah yang bisa kita lakukan untuk Pi Network gitu kan, kita juga berdoa, sama-sama mendoakan ya gitu loh. Karena apa? Waduh, resikonya tinggi ini aduh, kalau misalkan dibahas soal open mainnet itu, aduh, pokoknya kepala bisa anget ya, intinya seperti itulah. Semoga semuanya bisa dipahami ya. Kesimpulannya silahkan simpulkan masing-masing aja, gue nggak berani menyimpulkan kalau soal open mainnet gitu loh. Karena apa? Karena ngeri ya, walaupun ya bisa saja open mainnet terjadi lebih cepat kan gitu, namanya keajaiban atau komunitas lebih kompak misalkan gitu kan, tapi kan masih banyak pekerjaan seperti itu ya. Oke, thank you buat yang stay selalu di channel Mang Adun ya. Yang baru gabung, selamat bergabung. Nanti gua lanjut lagi di informasi berikutnya. Yang udah like us juga thank you, like, comment, subscribe ya. Gua Mang Adun pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.